Nah, Bapak Ibu, ada dua jenis orang yang digambarkan dalam kisah penyaliban Yesus. Kalau kita lihat, mari kita lihat di ayat itu, ayat yang di ayat yang ke-39 dikatakan di situ, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dikatakan di situ ada kata menghujat, Bapak Ibu. Penjahat itu, penjahat yang pertama, yang saya nggak tahu namanya siapa, tapi ada tafsiran yang menyebutkan namanya. Tapi sejauh yang saya cari belum ketemu namanya siapa. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu, minta tolong kasih tahu saya supaya nambah-nambah pengetahuan lah ya. Nah, penjahat ini menghujat Yesus. Sudah disalibkan yang namanya penjahat, dia pada akhirnya menghujat Yesus. Menghujat itu maksudnya apa sih? Menghujat itu bisa mengolok-ngolok, ngejek, atau nggak percaya. Itu namanya menghujat atau menghina. Nah, kalau dikatakan di sini, dikatakan bagaimana penjahat yang digantung itu menghujat dia, yaitu menghujat Yesus. Di situ sebenarnya dia menghina, ngejek Mesias. Ini Tuhan nih, jangan main-main Bapak Ibu. Kalau hujat saya nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Paling matre 10.000 selesai, selesaian keluarga lah dihujatkan. Ini menghujat Tuhan Bapak Ibu. Waduh, disentil begini selesai. Tapi saya heran juga sama orang-orang yang enak banget hujat Tuhan kita ya. Enak sekali, kayak kalau nggak hujat itu demam 3 hari gitu loh. Makanya saya bilang kok bisa orang ini ya, setiap helai nafasnya itu penuh dengan hujatan. Tapi nggak takut. Dan ternyata dari dulu sudah ada hujatan-hujatan macam ini. Kalau kita lihat di bagian ini, bagaimana penjahat itu menghujat Yesus dengan mengatakan apa? Kalimatnya sebenarnya slow, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ya, dia mengatakan begini. "Bukankah engkau Kristus?" katanya. Wah, enak banget ya. "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan aku." Ini tantangan kan? Tantangan yang ngejek gitu. Oh, Bapak Ibu, kalau misalnya polisi, tiba-tiba ada anak kecil datang, katanya polisi. Dia tantang berkelahi anak kecil aja nggak berani. Weh, bagaimana Bapak Ibu hatinya Bapak Ibu? Wah, kurang ajar anak bocil ini. Toki 1 kali. Pasti harga diri kita dijatuhkan kan di situ kan. Katanya kaya, sepatunya jebol-jebol contohnya gitu. Wah, ini harga diri saya dihina. Ngomong-ngomong waktu kuliah dulu itu, Ibu. Sepatu saya itu kayaknya rekor, bertahun-tahun tuh bolong, Ibu. Kayaknya istri saya tahu itu. Dalam hati ini bolong juga ini kalau orang sudah datang hujat-hujat saya, masa nggak bisa beli sepatu? Ya memang nggak bisa. Mau bagaimana lagi kan? Tapi kalau misalnya sekarang katanya punya duit, beli sepatu nggak bisa, waduh, panas nih. Nah ini Yesus dihujat, dihina, dibilang katanya Mesias, katanya Kristus, mati. Gak bisa selamatkan diri. Wah, ini kurang ajar ini penjahat ini memang. Inilah hujatan yang disampaikan oleh penjahat ini kepada Yesus. Kalimat ini sama kayak iblis. Iblis kan mengatakan kepada Yesus waktu dicobai di padang gurun. Iblis bilang apa? Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari gedung yang tinggi ini. Nah, nanti pasti malaikat akan tolong kamu. Kalau kau bener anak Allah loh, kalau kamu bener Tuhan loh. Kan iblis suka mencobai kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Nah, inilah sebenarnya karakter iblis yang dimiliki oleh penjahat ini Bapak Ibu. Dia suka menghujat Tuhan, dia tidak mau percaya akan Yesus yang adalah Mesias, tapi Mesias hanya dipakai untuk hinaan saja. Apakah sama orang atau penjahat yang model
ini Tuhan mau bawa dia, kemudian dia bilang, wah sungguh manis hujatanmu anakku. Mari kamu akan ketemu dengan saya di Firdaus. Wah enggak akan gitu. Tuhan Yesus gak akan bawa dia ke Firdaus. Ngapain di Firdaus lagi nanti dia gosipin orang lain. Kau tahu gak? Tadi tuh itu malaikat itu dia diutus Tuhan, dia gak mau. Waduh, di surga penuh dengan gosip nanti. Jangan dimasukin. Nanti di situ dia hujat-hujat orang lagu. Aduh, itu kayaknya rambutnya itu belum disisir itu. Penuh hujatan di surga. Nggak enak Ibu. Makanya Tuhan Yesus tidak bawa dia. Orang yang penuh dengan hujatan di sini dibilang. Dia menghujat Allah. Jangan-jangan dia di surga mau gantikan Allah. Kau dukung saya, coblos nomor 1 supaya saya gantikan Allah. Itu Allah sudah nggak kompeten itu untuk jadi Allah. Contohnya gitu. Wah, macam bagaimana ini? Nah Bapak Ibu, inilah yang kita lihat bagaimana dia penjahat, tetapi dia juga tidak ada pertobatan sama sekali ketika disalibkan. Disalibkan sudah mau mati, dikit lagi mati, ini udah pasti mati, tapi nggak ada pertobatan sama sekali dalam hidupnya. Salah satu dosen saya pernah cerita bagaimana dia datang, mau doakan orang sakit, udah mau mati nih, datang. Pak, saya mau doakan Bapak ya, dia bilang. Nggak usah, kamu pergi saja, saya nggak mau didoakan. Sudah mau mati Bapak Ibu, nggak mau didoakan. Ya kira-kira seperti ini nih. Bagaimana penjahat ini tidak ada sama sekali pertobatan dalam diri penjahat. Sama kayak Saul Bapak Ibu, ketika Saul memberikan kurban persembahan kepada Allah. Ketika kurban persembahan diberikan, harusnya yang memberikan kurban persembahan adalah Samuel, tapi Saul korbankan sendiri. Samuel datanglah tegur Saul. Saul, kamu tidak sopan, kamu tidak menghormati Tuhan, kamu seharusnya tidak boleh memberikan persembahan ini. Kurban persembahan. Saul jawab apa? Samuel, kau hormat dong sama saya raja. Kamu gak boleh tegur saya di hadapan rakyat ini, malu dong. Jangan kamu kayak gitu, saya kan didesak sama mereka untuk berikan kurban. Masa kamu salahkan saya? Wah, ini teguran dari Tuhan Bapak Ibu. Samuel menegur Saul, Saul tidak mau mendengar. Dia kepala batu, dia tidak mau mendengarkan itu. Sama kayak ahli Taurat, orang Farisi, Saduki. Tuhan selalu tegur mereka, kalian ini munafik seperti kuburan. Di luarnya putih bersih dilabur, dalamnya busuk kerongkongan semuanya. Semuanya di situ tengkorak dan lain-lain. Luarnya bagus Bapak Ibu, dalamnya tulang belulang. Iya kan, kuburan kayak gitu ya. Entah Bapak Ibu mau beli kuburan itu harga 1 M kah, kuburan 1 juta 2 juta kah, kuburan 200.000 atau gratis kah, sama aja. Dalamnya tetap tengkorak. Ini digambarkan seperti ini, yang artinya Farisi, ahli Taurat, Saduki ditegur terus sama Tuhan Yesus, tidak mau dengar. Sampai akhir hidup mereka tidak mau dengar, kepala batu. Sama kayak penjahat ini. Sudah tahu penjahat, sudah tahu salah, sudah dihukum di kayu salib, tidak ada juga pertobatan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah menginjak yang namanya Firdaus. Tidak mau mengakui Yesus adalah Kristus. Dia bilang engkau adalah Kristus, tapi dia hanya untuk ngejek doang.